teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Norma Susilawati dengan NIM 877333295. Program studi PGSD, mata kuliah Pancasila semester 3. Pada mata kuliah Pancasila ini, dalam memenuhi tugas pertama saya akan membuat video dengan tema pelajaran Pancasila dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dalam tema tersebut, saya akan memilih dengan judul Perjuangan Merumuskan Dasar Negara. Pada hari ini, saya akan memberikan materi mengenai perjuangan merumuskan dasar negara. Saya di sini memilih membahas lahirnya Pancasila dengan meliputi Badan Penyelidikan Usaha-Usaha. Saya memilih membahas proses lahirnya Pancasila yang meliputi pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPK, rumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sidang BPUPK 1 Juni sampai dengan 22 Juni 1945 dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, para tokoh mengemuka usulan dasar negara. Yang pertama, Insinyur Soekarno menggemungkan rumusan 5 asas yang kemudian disebut sebagai Pancasila pada 1 Juni 1945. Yang kedua, Muhammad Yamin mengusul dasar negara berupa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Supomo mengusulkan dasar negara berupa persatuan, kekeluargaan, keseimbangan rakyat dan pemerintahan, musyawarah dan keadilan rakyat. Untuk menyatukan pendapat tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abdul Kahar, Muzakir, Wahid Hasim, Agus Salim, Abi Kusno, Tojo Kosono, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salim. Hasil kerjasama Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Perubahan Piagam Jakarta dan pengesahan di Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia diproklamasikan merdeka, dalam Sidang PPKI diadakan pembahasan tentang rumusan sila pertama. Atas usulan Muhammad Hatta, kalimat kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan agar tidak memecah belahkan persatuan rakyat Indonesia yang beragam-ragam agama. Akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan nilai-nilai Pancasila yang tercermin di dalam 5 sila tersebut, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan kebebasan beragama bagi seluruh negara Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sikap saling menghormati dan menghargai antar tokoh yang berbeda latar belakang. Persatuan Indonesia, semangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan bersama itu untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan sendiri. Sedangkan refleksi dari dan relevansi bagi generasi muda pada tema pilihan saya ini, dari sejarah ini saya mengambil pelajaran berharga, yaitu persatuan dan musyawarah adalah kunci bagi keutuhan bangsa kita sendiri. Maka dari itu, para pendiri bangsa bersedia mengesampingkan perbedaan pendapat demi persatuan Indonesia. Nilai ini tetap akan sangat relevan saat ini sebagai generasi muda. Kita sering dihadapkan pada perbedaan pendapat dalam lingkungan sekolah, perguruan tinggi, dan di masyarakat kita sekarang. Maka dari itu, tantangan kita saat ini adalah mengatasi perpecahan akibat perbedaan pendapat, suku, dan agama yang sering dipicu oleh penyebaran informasi yang tidak benar. Maka dari itu, sebagai penerus bangsa, kita harus yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang kedua, menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan saling menghormati. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan di dalam keberagaman yang ada di negara kita. Dan yang keempat, menjadi pelindung persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita sendiri. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memaknai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata-kata dari saya yang mungkin tidak membenarkan atau mungkin tidak bagus di hadapan teman-teman semua atau para dosen, saya mohon maaf, dan untuk video ini saya ucapkan terima kasih.